Oke, thank you. Sekali lagi shalom. Salam, sampaikan salam dengan kawan kiri kanan kamu. Hello, apa kabar? Shalom, bilang. Ah, bukannya sekadar gongsi facai, gongsi wasai. Kalau saya ingat dulu jumpa kawan gongsi facai, mana engpau gongsi facai. Tapi hari ini sebagai anak Tuhan, shalom. Dan shalom itu merupakan Anda lebih dulu memberikan berkat kepada orang-orang yang lebih dulu Anda beri salam. Karena itu firman Allah selalu menuntut kita sebagai orang percaya lebih dulu bertindak. Memaparkan bagaimana Allah lebih dulu menolong kita dalam hal mengampuni dan memperbaiki kehidupan kemanusiaan kita. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Terima kasih karena kepimpinan Joy Center sekali lagi memberikan kesempatan di awal tahun Januari ini untuk berkongsi firman Tuhan. Dan waktu saya share jadwal saya dengan jemaat Asia City, karena jemaat itu juga sudah ada jadwal khotbah setahun, sudah akan arrange. Tapi mereka ada satu kerinduan besar karena mereka rindu untuk pastor berkhotbah sepanjang 3 bulan pertama. Tapi saya katakan, for this, I need to go. Karena ada hal yang lebih indah untuk saya mau lihat, nikmati. Karena saya tahu rakan-rakan di sini berpuasa 21 hari, betul? So that's a great thing. So walaupun saya tidak bersama dengan Anda, saya ikut apa perkongsian firman Tuhan. Saya bersyukur karena maksud kita di Joy Center to understand God well dalam mengerti firman Tuhan. Orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang melakukan seluruh perintah Tuhan dengan baik. Karena itu bersyukur karena Anda, kita berada di dalam track yang tepat di mana kita mengutamakan doa untuk berkomunikasi dengan Tuhan, minta hikmat Sofia dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, Rema firman Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan dengan tema pada minggu ini Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Katakan Holy Spirit. Dalam dusun apa Roh Kudus? Dalam Lembawang apa Roh Kudus? Roh Meligan. Saya mau tanya orang Sarawak, Pak, nantilah, belum lagi. Oke, Roh Kudus, Holy Spirit, satu tajuk yang tidak mudah difahami, terlebih lagi kalau orang tidak mengenal Yesus. Karena itu bila orang yang mengenal Yesus, dia akan benar-benar tahu siapa itu Roh Kudus. Satu hal yang perlu kita fahami, Roh Kudus bukan bahagian daripada Allah. Roh Kudus adalah Allah. Sebagaimana Allah, Yesus Tuhan dan Roh Kudus adalah Allah. Namun keajaiban Allah Bapa yang Maha Kuasa, Dia berkuasa. Dia mau berinteraksi dengan manusia ciptaannya. Karena itu dia boleh berada di dalam situasi. Ada satu masa dia menjadi Allah yang Maha Kuasa, bagi kita tidak boleh dekat. Karena dia kudus. Walaupun kita mensangkakan kita sudah kudus, kita sudah menjaga segala sesuatu, kita ikut perintah Tuhan, kita sudah berusaha untuk baik sebaik mungkin, sehingga kita boleh ikut apa perintah firman Tuhan yang diamalkan oleh orang Lewi. Dengar baik-baik, kekudusan itu tidak akan cukup kalau belum ada Tuhan di dalam diri kita. So God should be aligned dengan kita. Allah mau mengenal kita, karena itu ada Yesus. Allah jadi manusia. So he can talk, duduk dengan kita, bercakap dengan kita, mengajar kita. Mengajar manusia. Walaupun bukan kita, tapi orang yang menjadi saksi pertama melihat Yesus lahir sebagai anak Yusuf dan Maria dan diimani karena janji dan karena nubuatan Tuhan telah digenapi, berfungsi untuk membawa kita kenal dengan Tuhan. Wow. Kenal Tuhan mana? Tuhan Allah. Sehingga ada satu kata, tidak ada seorang akan dapat bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Orang Farisi, dia tahu Taurat, tapi dia tidak kenal Yesus. Sedih bukan? Tetapi dengar baik-baik, Allah sungguh luar biasa. Itu buktinya Allah kasih. Walaupun orang Farisi itu tidak mengenal dirinya, Yesus adalah Allah, tetapi dia selalu memaparkan keajaiban, miracles, janji-janji firman Tuhan di antara orang yang bukan Yahudi untuk memperingatkan orang-orang Yahudi bahwa Allah itu berkuasa. So karena itu buktinya kita hari ini, kita bukan orang Yahudi, betul? Ataupun mungkin ada di antara Anda darah Yahudi. Tetapi yang luar biasa,
hari ini kita boleh duduk menikmati pekerjaan Tuhan. So why the Holy Spirit need to be with us today? Bahkan dia datang setelah Yesus kembali ke surga. Ini yang perlu kita pahami. Membaca firman Tuhan, seringkali orang baca firman Tuhan, start dari Maria, orang melihat pekerjaan Roh Kudus. Amin. Banyak dalam Injil. Karena Maria mengandung karena Roh Kudus. Tetapi itu bukan di situ permulanya lebih awal. Karena dia bermula daripada penciptaan. Firman adalah Allah. Dan dengan karya Allah itu sendiri, semua penciptaan itu jadi dengan luar biasa. Oke, saya tidak mau bawa kamu jauh. Saya mau bawa Anda dekat dengan Tuhan dalam konteks kita hari ini. Sekali lagi, waktu kita mendengar cerita atau khotbah tentang Roh Kudus, setiap kita harus letak ini. Roh Kudus adalah Allah. Amin. Bagi tahu kawan kamu, Roh Kudus adalah Allah. Ada satu istilah, sampai hari ini saya tidak pandai guna bahasa Latin, communicatio idiotium. Arab tidak salah. Di situ itu bahasa wujud oleh ahli teologi karena mereka melihat kehebatan Allah Bapa di surga. He can be God, He can be Jesus, He can be Holy Spirit. And He can go around all the time, setiap masa di dalam kehidupan manusia. Dan itu yang menunjukkan dia berkomunikasi di dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Semua karena kehendak Allah. And that make our God is great. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi pada hari ini saya mau kita lihat konteks firman Allah berdasarkan pada hari ini. Setelah Yesus naik, janji Yesus ini. Mari kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 8, kita baca sama-sama. Ini terjemahan ABB, tapi saya mau kamu baca dalam terjemahan kamu yang ada. Saya mau dengar terjemahan yang kamu ada. Ataupun ikut inilah. Oke, ikut inilah satu-satu. Ini versi Borneo, bukan bahasa Melayu, Borneo. Bahasa Melayu itu campur Malaysia kan? No lah. Ini bahasa Melayu, tapi dengan terjemahan digunakan ABB. Versi Borneo. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Kata yang perlu kita perhatikan, kamu akan menerima kuasa daripada Roh Kudus datang. Datang ke mana? Atasmu. Means it's come from the upper side. Dari Allah yang bertakhta di surga hadir dalam kehidupan kita. Kenapa? Yesus naik ke surga. Dan Roh Kudus tidak akan datang selagi Yesus belum naik ke surga dan dia datang. Sekarang kita mau memahami tentang kuasa yang hadir waktu Roh Kudus turun atas kamu. Kalau dalam terjemahan dia bilang pour. Kalau banyak terjemahan. Tapi satu yang saya dapat tangkap, dia memang datang dari atas. Dari Tuhan. Dari Bapa di surga. Jadi saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan. Mari kita hari ini saya mau kita lihat dua perkara. Yang perlu kita melihat. Karena itu subtema, memahami dinamika Roh Kudus dalam gereja. Oke, bila saya cakap gereja, jangan pikirkan hanya community gereja, orang percaya, tetapi lihat dirimu. Katakan saya gereja. Begitu kawan, guys, saya gereja. Harus ingat arti gereja ataupun dalam bahasa asli eklesia, orang yang dibawa daripada gelap masuk kepada terang Tuhan. Wow, begitu kawan, kamu adalah bangsa terang Tuhan. Wow. You know the way kamu berkomunikasi, boleh sudah kita pergi menginjil, boleh sudah kita pergi sharing dengan kawan-kawan yang banyak yang rindu untuk mendengar bahasa kasih. That's where the bahasa kasih. Kita cakap bagi tahu, walaupun dia tidak faham, just mention, Tuhan berkati kamu karena kamu anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Bagaimana aku jadi anak Tuhan? Aku ini bukan Christian. Yes, you not Christian, but you masih anak Tuhan.
bila dia mau tahu, bawa dia cerita dengan dia. Ada Lucy Kitchen di sini, ada. But the great thing, panggilan Tuhan untuk kita bersaksi bagi dia. Amin. Oke, mari kita lihat firman Tuhan. Memahami dinamika Roh Kudus dalam gereja. Pergerakan dia, movement dia dalam kehidupan kita. Ramai orang menyangkakan apabila Roh Kudus dalam hidup kita akan jadi kudus. Yes, that's right. Tetapi kekudusan yang dipraktikkan oleh banyak orang itu tidak mendekatkan kita dengan orang lain. Bahkan membuatkan kita terpisah. Walaupun arti orang kudus dalam firman Tuhan adalah orang ataupun kelompok yang dipisahkan Allah luar, masuk ke dalam rencana dia, masuk di dalam hadiratnya. Means kita harus berbeza, amin. Kita harus tidak sama seperti orang lain. Kita tidak harus sama seperti dunia. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mempengaruhi dunia agar dunia yang kotor berubah menjadi dunia yang kudus dan bersih bagi Tuhan. Amin. That's why kita dipanggil Tuhan jadi garam dan terang. Karena itu apapun yang kita buat, pastikan kita mengerti bahwa Roh Kudus yang masuk dalam kita menambah kualiti kekristenan kita. Mari saya mau bawa kamu lihat untuk rahasia ini. Yang pertama, ada satu penulis buku dikatakan, kehadiran Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita Kristen, sebab Roh Kudus membolehkan kita hidup secara dinamik bagi Kristus. Dynamic. You will not just be down. Kamu akan naik. Kamu tidak akan selamanya ekor. Kamu akan jadi kepala. Itu janji firman Allah. Dan Roh Kudus akan guide kita semua ke arah itu. Tujuan bukan untuk kita sombong. Aku berjaya karena aku. Tidak. Tapi kamu akan berkata, aku berjaya karena Tuhan yang letakkan aku di sini untuk jadi saksi Tuhan. Nah, karena itu saat Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita bertanggung jawab. Katakan bertanggung jawab. Lebih kuat lagi, bertanggung jawab. Untuk memastikan bahwa setiap perkumpulan orang Kristen dapat membawa atmosfer surga, yakni ada kewujudan Sofia dan Rema Tuhan. Sofia ini artinya hikmat, bukan CAD anak adik nama Sofia tuh, itu bahasa Ibrani dengan arti kata hikmat. Dan Rema, Rema everyone know. Waktu saya tulis ini di gereja untuk doa, untuk pesan doa, ramai tanya, Pastor, kami selalu dengar Rema Tuhan, tidak pernah Sofia. So you go to the Bible, cari dia. Ada yang, Pastor apa betul? Apakah ini? Dia dapat sudah jawaban tapi dia ragu-ragu. Hikmat Tuhan. Mari kita lihat apa hikmat Tuhan daripada firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Saya mau kita lihat dua fungsi Roh Kudus dalam diri setiap individu. Actually banyak, tapi saya mau bawa dua fungsi. Karena dua fungsi ini jarang diperhatikan dengan baik. Karena kita sebagai gereja, sebagai anak yang bersekutu di dalam sebuah denominasi ataupun di dalam sebuah organisasi gereja, kita perlu paham ini. Yang pertama, Roh Kudus, dinamika Roh Kudus dalam kita menjadikan tubuh orang kudus sebagai bait Allah. Katakan bait Allah. Kenapa saya tukar nama gereja kepada bait Allah? Karena bait Allah sehingga kita fokus bahwa hidup kita ini milik Allah. Hidup kita ini milik Allah. Karena itu setiap kali kita berada dalam keadaan beribadah seperti ini, kita jangan buat sembarangan. Kita need to go all out. Bukan hanya dengan emosi, tetapi dengan hikmat, dengan akal, dengan kepenuhan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada 1 Korintus 6:19. Kamu boleh buka terjemahan kamu. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi lebih kuat lagi yang terakhir. Tubuhmu bukanlah, 1, 2, 3. Tubuhmu bukanlah milikmu, tapi milik Allah. Muliakan Tuhan. Luar biasa. So dalam kehidupan kita, izinkan Allah pegang hidup kita. Yang luar biasa, walaupun kita izinkan, Allah tidak jadikan kita ini puppet. Dia berikan kita pilihan juga. Dia sangat paham kita. Cuma kita ini yang selalu tidak paham, karena kita yang tidak kenal dia. Karena itu dalam hidup kita sentiasa ada up and down. Up and down.
Tuhan mau lihat kita. Dalam kita suka, kita memuliakan Tuhan. Dalam kita berduka, kita memuliakan Tuhan. Amin. Ini hebat Tuhan. Wow. Next, firman Tuhan 2 Korintus 6:16. 2 Korintus pasal 6 ayat 16, 1, 2, 3. Apakah hubungannya antara bait Allah dengan berhala? Kita ialah bait Allah yang hidup. Seperti dalam firman-Nya, aku akan tinggal dalam mereka dan berjalan di antara mereka. Aku akan menjadi dan mereka akan tepuk tangan bagi Tuhan. So even though you are Joy Center, even though kamu cuma mungkin kami capacity kecil, kami cuma ada Brother Freddy, ada Brother Welly, dengar baik-baik. Kamu ada Brother Welly, ada Brother Freddy, kita masih ada Tuhan yang adalah pemilik utama kehidupan kekristenan kita. So that's why dalam dimanapun pelayanan saya selalu katakan, even though kamu ada pastor, please, setiap kali ibadah, jangan cari pastor dulu, cari Tuhan. Karena manusia seperti saya, walaupun nampak baik, nampak alim, tapi dengar baik-baik, pencobaan itu selalu banyak. So, kawan-kawan yang dikasih dalam kasih Tuhan, yang di rumah juga, dengar baik-baik. Letakkan imanmu pada Yesus. Jangan pada manusia. Yes, dengar didikan yang baik daripada orang yang dewasa imannya, tetapi letakkan lebih banyak kedewasaan imanmu pada Yesus. Karena Dia akan menuntun kita melihat kehidupan kita yang sebenarnya. Because each of us adalah pribadi yang berpotensi untuk memimpin banyak orang datang kepada Tuhan. Karena itu yang sudah berkeluarga, anak-anak itu harus dilatih untuk kenal Tuhan. Bagi yang masih single, bukan kamu bilang, saya mau cari boyfriend untuk kasih jadi Kristen. Bukan. Atau jadi girlfriend. Bukan. Tapi kamu punya kesempatan untuk berkawan dengan banyak orang untuk bagi tahu integriti kamu. Dalam hidup kamu punya Tuhan. So that's why jangan senang-senang kata, aku boleh jadi milikmu. Karena aku milik Tuhan. Amin. So kalau mau jatuh cinta, ingat Tuhan dulu. Tuhan, betulkah dia ini ya? Yang single. Tapi apapun, percayalah, saat kita dekat dengan Tuhan, Dia berikan yang terbaik. Amin. Jadi menjadikan tubuh orang kudus sebagai bait Allah. Ini penting karena yang paling kita perlu tengok di sini, bahwa setiap anggota jemaat, setiap orang Kristen, terlebih lagi pemimpin gereja, perlu berinisiatif tinggi menciptakan suasana yang harmonis dalam setiap sesi ibadah. Means when everyone come, tidak kira pemimpin atau jemaat, orang datang, orang baru datang, I feel home. Wow, I feel home because everyone, hello brother, apa kabar? Belum kenal. Macam lama sudah aku kenal. Macam dia lama sejak macam kenal saya. Biarlah tanggapan dia seperti itu. But the one thing, kita mau setiap orang yang kenal kita tahu Tuhan ada di pihak kita, Roh Kudus ada di pihak kita, dan kita ada untuk Dia, dan kita akan rangkul Dia untuk sama-sama dekat dengan Tuhan. Amin. So dalam sesi ibadah ini bukan berarti ibadah ini saja, pertemuan-pertemuan orang percaya. That's why sebenarnya banyak orang lupa. Even though kamu 2 orang minum kopi di bawah, tidak rancangan, bukan ibadah. Tapi kamu anak Tuhan, kamu sedang menyembah Tuhan. Kamu sedang beribadah. That's why kalau kamu duduk dimanapun kedai, jangan lupa doakan tempat itu. God, berdoa untuk tempat ini, berkati agar tempat ini tempat kami selalu lepak-lepak. Betul. Dan orang akan tengok, wow, mereka ini anak Tuhan. Karena mereka tengok setiap kali Anda duduk, Anda bukannya bercerita, tapi berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, ingat kita adalah bait Allah. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Kristen dapat memotivasikan dan memberikan tenaga rohani yang baru. Untuk menghadirkan suasana kekristenan yang segar. Oleh itu ibadah yang dipimpin Roh Kudus akan membimbing seluruh jemaat kepada pertama, penemuan kebenaran Tuhan yang jelas. Bersyukur kamu karena gereja ini membawa kamu kepada satu tema, understanding. Yes, sebelum kita jalan jauh, kita perlu tahu kemana kita pergi. Sebelum kita jalan jauh, kita perlu tahu apa perlengkapan yang ada. Sebelum kita jalan jauh, we need to know siapa yang guide kita ini, supaya tidak sesat.
So, karena itu kebenaran Tuhan itu penting. Nah, dalam penemuan kebenaran Tuhan, ini perkara yang perlu kita lihat. Yohanes 16:13, dia katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kebenaran harus bersumber daripada Allah. Yesus sendiri. Ini Yohanes, kitab Injil Kerajaan Allah. Di dalam Bible study kami dalam awal tahun ini, I'm so glad karena generasi muda di sana, actually pemimpin muda-mudi, pastor boleh ajar kami berkhotbah. Mau khotbah sudah, oke? Mari kita belajar firman Tuhan dulu. And they'll start to learn how to survey the Bible sederhana. Dan satu kali mereka, wow begini pula. Syok pula kan pastor daripada dengar tuh doktrin dulu. You know, when you know the Bible, kamu akan paham kenapa doktrin itu ada. Doktrin itu perlu kita ada untuk mengajar, mengatur hidup kita. Tetapi dengar, mengatur tapi tidak menghalang perjalanan Tuhan dalam hidupmu. Jadi karena itu kebenaran harus bersumber dengan Allah. Jadi setiap kali ibadah, please rekan-rekan, baik yang menyampaikan dan mendengar, pastikan itu dari Allah. Bagaimana? It should from the Bible himself. From the word of God. Amen. Kedua, Yohanes 16 ayat 14 ayat 20 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajar aku segala sesuatu kepadaku dan mengingatkan kamu dan akan semua yang kukatakan kepadamu. Kebenaran dia harus mendidik dan menasehat. Wow, jadi karena itu bila kamu dengar tuh firman Tuhan yang seperti pedang, sakitnya aku, kenapa dia di firman Tuhan macam marah aku nih? Kalau dulu adalah, menyindir nih orang khotbah dia bilang. Padahal tidak pun pernah kenal. Kalau firman Tuhan itu dekat dan melekat dan menegur kita, dengar baik-baik. Itu berarti Tuhan mau mendidik, menasihati. Kamu tahu didikan Tuhan dan nasihat Tuhan tidak buat kita jatuh dalam dosa. Karena itu kita selalu minta, Tuhan ujilah aku. Tapi pencobaan yang datang dari iblis, didikannya, nasihatnya selalu buat kita jatuh dalam dosa. How you boleh compare? Waktunya akan tiba nanti, belajar firman Tuhan, ikut sesi ibadah, ikut sesi pengajaran di dalam connect group Anda pasti akan menemukan apa yang pastor maksudkan. Kenali ujian dan kenali pencobaan. Dan dekatkan dirimu dengan ujian dari Allah dan jauhkan dirimu dari pencobaan iblis. Maka Anda dan saya tetap kokoh berjalan bagi Tuhan. Amin. Berikan tepukan bagi Tuhan kita Yesus. Next. Kesegaran rohani. Ini bagian kedua. Pertama tadi Roh Kudus, dinamika Roh Kudus, movement, gerakan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita membuatkan kita selalu segar rohani. You know, ada satu masa ada orang masih bingung. Saya bilang, kau baca Alkitab first, dan coba kamu renungkan dan apa perkara-perkara di dalam firman Tuhan yang menyegarkan rohani kamu. Refresh your spirit. Mana satu? Dia bilang. Then saya katakan Tuhan ampuni aku. Rupanya dia belum dapat faham apa artinya kesegaran rohani saat kita baca firman Tuhan. Ramai orang membaca firman Tuhan, Alkitab, sebagai karya tulis manusia. Tapi harus dengar baik-baik. Alkitab ditulis oleh manusia, ilhamnya dari Tuhan. Terlebih lagi kalau kamu baca kitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, kalau kamu baca baik-baik, kamu akan bertanya, dari mana si Musa dapat akal dan ide tulis tentang seluruh karya ini, sedangkan yang dia tulis itu dia belum lahir. Tapi ilham dari Allah diberikan pada Musa. Dia menulis itu supaya bangsa Israel yang dia pimpin buka mata. Hidupmu bukan milikmu, tetapi hidupmu adalah milik Allah. Allah adalah Allahmu bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara,
Karena itu waktu kita membaca firman Tuhan, walaupun ada nama-nama si Paulus di situ, si Petrus di situ, lihat siapa pengukir ilham, siapa pencipta karya di situ di belakang kehidupan mereka. Kalau bukan Yesus, kalau bukan Tuhan, maaf. Saya ambil oknum yang paling besar, Allah. Nah, kesegaran rohani yang benar, ini perlu kita ketahui. Bagaimana? 1, Yohanes 16 ayat 8. Setelah dia, Roh Kudus datang, nanti dia akan menginsafkan dunia tentang dosa, pembenaran dan penghakiman. Jadi kesegaran rohani yang benar setiap kita. Ini bukan bercakap tentang orang berdosa saja, setiap kita. Dia akan insafkan kita. You know, setiap kali saya ibadah, kalau kamu bagi saya pilihan, saya lebih suka untuk jadi worship leader daripada khotbah. Karena setiap kali saya berkhotbah, kalau saya siapkan khotbah ini, banyak perkara yang Tuhan bagi yang, oh Tuhan, makin lama makin banyak. Macam mana mau dibagi nih? Ini semua tidak boleh bagi dalam masa 30 menit, 40 menit. Ini pindik banyak ini, minta ampun Tuhan. Kalau jadi worship leader, I will choose the song and sing that song. Kan sis? Even though di Asia City, saya memantau ibadah, memantau persiapan. Sehingga worship leader merasakan, wow selama menit belum pernah ada orang guide kami begini. Kamu tahu, waktu tengok kamu, saya pun insaf, saya bilang. Kenapa? Saya sangka kamu boleh buat seperti ini. Oh, belum sampai lagi. Then I go, bukan kasih downgrade kamu, tapi buat apa yang kamu ada. Coba kamu perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Kata pertama, menginsafkan dunia, pertama tentang dosa. Itu berbicara tentang orang yang memang berdosa. Kedua, apa? Perbenaran. Ini dalam bahasa EBB, kebenaran. Maksudnya, kita sudah tahu benar, kita akan masuk ke dalam. Ketiga, penghakiman. Ini selalu untuk kita, orang yang sudah dewasa. Kadang-kadang kita nampak orang yang belum kenal Tuhan, jahat. Nah, apalagi kalau saya ingat dulu, waktu saya masih budak, saya punya uncle, mungkin saya pernah cerita, masuk dalam gereja, lama Anda pergi sembahyang. Sekali masuk di belakang, bayangkan orang duduk di depan, tengok depan. Dia masuk, macam mungkin ada aura, ada bau kah? Semua orang tengok. Yang paling berat bagi dia, kursi yang kosong di depan. Sampai dalam hati dia, kenapa Brownie duduk di belakang? But if you Christian, and kalau kita Christian, kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, setiap kali orang datang, hello, selamat datang, apa kabar? Dan ditegur lagi, bukan ditegur lagi, muka lagi. Dari atas sampai, apalagi kalau rambut belum gunting. Apa bahasa Indonesia bilang gondrong. Sekali orang tahu, pemain gitar yang sudah berubah untuk Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu, selalu ingat tuh nasihatkan, jangan menilai orang dengan kulit kan, dengan gaya, dengan rupa. Karena di dalam diri mereka itu pasti ada perkara yang luar biasa dan ajaib. Amin. Jadi perkara pertama dalam kesegaran rohani adalah menginsafkan. Jadi waktu Anda sharing dalam apapun di mana-mana perkongsian firman Tuhan, bring everyone, termasuk include kita, menyadari, wow, God is so great. Itu cara bukti kita insaf. Wow, sehingga saya tahu lagi, ada lagi. That's great our God. Dia selalu dinamikanya sangat tinggi. Kalau kita kenal Tuhan, gereja Joy Center tidak akan seperti sini. Sebagaimana saya doakan, in the future, this church bukan hanya ruangan ini, tetapi seluruh blok ini ataupun bangunan baru untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Let's go. Next. Kita hampir sampai ke penghujung. Yang kedua, kesegaran rohani yang benar. Kisah Rasul 9:31. Bagi tahu kalau masa sudah laju. Dengan demikian sejahteralah jemaah di seluruh Yehudea, Galilea dan Samaria. Jemaah itu diberikan kekuatan dan kehidupan takut akan Tuhan. Dan pertolongan Allah Roh Kudus bilangan mereka semakin bertambah. Kesegaran rohani di sini, gereja yang bertambah, kehidupan rohani Anda yang semakin meningkat, kualiti rohani Anda semakin meningkat, kekristenan Anda semakin luar biasa, sampai orang nampak, you seem to look different dari dulu. Dulu kau tidak berani seperti ini, sekarang kau berani nyanyi, kau berani khotbah. Saya punya youth, waktu mereka katakan, Pastor boleh kita buat Bible study? Boleh? Sure.
Ayo kita ambil tema. Tema di ISS City this year is New Journey. New Journey berdasarkan Wahyu pasal 3 ayat 5 hingga 11 kalau tidak salah saya. Di situ dikatakan menjadikan kamu soko guru bait Allah. Soko guru is tiang gereja. So everyone should be menjadi pillar of church. Kamu semua harus menjadi pillar. Jangan puas hati jadi jemaat, tapi come on. Berikan hidup kamu jadi volunteer. Kalau boleh, in the future you not just volunteer, you will be a leader untuk memimpin banyak jiwa kepada Tuhan. Nah, untuk dapat itu, kata firman Allah dikatakan, jemaat itu diberikan kekuatan baru. Wow. You know how you can get the new strength? Dilanjutkan, hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan takut karena dosamu, tapi kamu takut dengan Tuhan. Arti katanya di sini, saya masih bergumul kenapa orang letakkan takut Tuhan, tetapi actually di dalam terjemahnya respect God. Hidup menghormati Tuhan. This is yang kita harus nikmati, akan refresh iman kita. Bila kita sudah sampai ke tahap ini, di situ kita mau belajar lebih dalam. That's why many pastors yang berkualiti baik adalah orang yang mengerti perkara ini. Karena itu saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan. Menjadikan seseorang beriman. Itu poin yang kedua. Yang tadi pertama, itu senang. Dia mengingatkan kita bait Allah. Dan bait Allah, seperti yang saya katakan tadi, ada dua tadi yang pertama. Dan poin kedua, yang terakhir, ini sangat mudah untuk kita paham. Saya membawa kita lihat hanya, just go through briefly bagian ini. Berdasarkan teks ini, Yeskiel 36 ayat 27, aku akan menaruhkan rohmuku dalam batinmu serta membuatkan kamu hidup menurut ketetapanku, berpegang teguh pada peraturan-peraturanku dan mematuhi kesemuanya. Jadi seorang yang dapat konsisten, jadi orang Kristen yang beriman, a faithful Christian, dia kehidupannya tetap. Ada ketetapan, ada pendirian. Pendirian atas dasar, ada dasar dia, ada foundation dia. Foundation dia. Kemudian kau ada keinginan, kau ada foundation, tapi kalau kau tidak buat sendiri, kau tidak disiplin ikut dia, sia-sia. Tapi dikatakan mematuhi. Ada orang dia buat, dia punya rule sendiri, tapi dia tidak boleh buat. Saya sendiri dulu, saya bilang bangun pagi mau berdoa sebelum saya jadi pastor. Tapi bila sampai masa berdoa, laju tuh tangan kasih mati tuh jam. Tek, nantilah. 5 menit lagi, 5 menit terus matahari di atas kepala. That's why selalu rasa kosong. Nah, berdasarkan teks tadi, Roh Kudus merupakan oknum yang terbaik untuk pembangunan quality iman. Karena Roh Kudus boleh pertama, dia jangkau dan meneguhkan seluruh hidup kita. All. Saya bersyukur Tuhan panggil saya jadi pastor. Dan sampai tahap ini saya semakin bersyukur karena ketetapan Tuhan bawa saya ke level ini memberitahukan saya. It's not about you to reach out others. It's about me to use you. Dan itu saya bersyukur. Setiap kita, kalau dia jangkau kita, dia bukan hanya buat kita mampu berjalan, tapi dia teguhkan kita. Dia strength, berikan kekuatan dalam kehidupan kita. Percayalah waktu kita ikut Tuhan, dia tahu kita ada kekurangan, dia tahu kita ada kelemahan, dia akan pastikan kekurangan, kelemahan itu berubah. Change, transform, reform, elevate. Banyak bahasa digunakan untuk kita lihat our great is our God, great God. Our God is our great God. Kemudian yang kedua, membantu kita berpengetahuan dengan kebenaran Tuhan. You see, kamu hari ini dalam tahun ini Joy Center want to learn the Bible himself. Understanding the Bible. Mengenal Tuhan. Wow. You know, kalau kamu rajin baca Alkitab, kamu akan kenal Tuhan. Sehingga ada orang cakap tentang Tuhanmu berbeza, kamu tidak akan goyang karena Tuhan yang kamu kenal dari firman Tuhan adalah Tuhan yang berfirman kepadamu sendiri. Ketiga, membantu kita memenuhi kehendak Tuhan. You know the purpose you be here, bukan hanya jadi Kristen, bukan hanya jadi jemaat Joy Center, but you will go along with the Joy Center untuk memastikan rencana Allah di tempat ini. Anda jadi generasi unggul untuk Tuhan. Anda akan dipakai Tuhan dengan kapasiti yang ada dengan Anda untuk memuliakan Tuhan. And semua kita lakukan
untuk kehendak Tuhan. Only God purpose should be the focus of our life. Kemudian yang keempat terakhir, ini penting. Roh Kudus, bila Anda kenal baik-baik, dia selalu buat kita kenal musuh kita. Membolehkan kita melawan tipu daya iblis. Lawan apa? Tipu daya iblis. Bukan lawan itu iblis. Karena kita tidak boleh lawan itu iblis. Yang boleh kalahkan dia Yesus. So that listen carefully. So kita bukan lawan itu iblis, kita lawan patahkan tipu daya dia. Karena tiap hari dia seperti singa, haum, haum, haum di tepi hati kita. Bahkan dia selalu ketuk hati kita. Buka, izinkan aku masuk. Dengan banyak tawaran. Tapi kita lihat Tuhan, kita akan kenal. Oh, itu bukan Tuhan Yesus itu. Mustahil Tuhan Yesus ketuk. Begitu. Dia mesti betul kah? But one thing yang saya tahu, waktu Tuhan ketuk hati kita, we will feel joy. Waktu Tuhan ketuk hati kita akan bersemangat untuk Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Tuhan yang sederhana pada hari ini, memahami dinamika Roh Kudus melalui firman Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Bila melalui firman Tuhan, melalui Tuhan akan meningkatkan kualiti kekudusan diri kita. So kita tidak akan jadi orang kudus yang mengasingkan diri, tapi menjadi orang kudus yang menjangkau dunia, menjadikan ruangan di hidup kita menjadi kudus untuk Tuhan. Kedua, kualiti iman. Wow, ini penting, kualiti yang berpaksi pada Yesus Kristus. Jadi mari jalan sama-sama untuk bersama Tuhan. Bukan hanya kepada pastor, bukan hanya kepada pemimpin-pemimpin gereja, sama-sama. Because setiap orang yang hidup di bawah naungan Yesus Kristus, you are leaders. You are the sons of God too. You are the people of God too. Istilah yang selalu mau guna, tapi lama sudah tidak guna. Anda adalah generasi Tuhan. You are God's generations. Mari kita berdiri sama-sama.